Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 9 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Lula sama Pasha juga dia pergi dari rumah ayahnya. Lalu di sini Nana juga dia langsung lari dia mengejar Lula sama Pasha. Tapi Lula sama Pasha dia sudah pergi dari tempat itu. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, sekarang kita harus menuju ke rumahnya Pasha, kita menyusul Pasha, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita di sini Pasha sama Lula juga pas sampai ke rumahnya Pasha. Gak lama kemudian Dewa sama Nana juga datang dan diikuti oleh Dewi sama Lucky. Lalu di sini terjadilah Lula juga dikasih saran oleh Dewi sama Lucky. Singkat cerita di sini Lula juga sama Pasha juga dia sadar dan Dewa juga dia mengatakan bahwa dia mau pindah ke rumahnya ayahnya Nana cuma sementara. Dewa juga mengatakan semuanya kepada Lula. Lula juga sangat kaget dan dia juga langsung menghampiri kakaknya yaitu Nana. Singkat cerita Lula juga sama Nana juga baikan dan di sini juga Nana juga sangat senang. Lalu di sini terlihat Nana juga sama Dewa membawa mereka ke rumah ayahnya Nana. Dan di sini dia juga akan merayakan kebahagiaan ini sama adiknya. Singkat cerita mereka juga dia pergi ke rumah ayahnya Nana. Lalu pas dia sampai ke rumah ayahnya Nana di sini dia juga dia bakar-bakar di sini dan makan-makan. Lucky sama Dewi juga ada di sini. Pas lagi senang-senang di sini tiba-tiba Nana menerima video callan dari Nerato. Nana juga dia sangat kaget dan bingung dan dia juga langsung mengangkat video callan sama Nerato. Lalu Nana pas angkat video callan sama Nerato juga di sini sangat kaget dia melihat Nana bukan ada di rumah Buana. Lalu Nerato juga dia ngomong kepada Nana, "Kamu ada di mana ini, Nak?" kata Nerato kepada Nana. Singkat cerita di sini Nerato juga ngomong kepada Nana dan kalau kamu ada apa-apa harus terus terang kepada saya. Kamu mungkin ada masalah sama Farah, kata Nerato. Lalu Dewa juga dia langsung ngomong kepada Nerato, "Tidak nih, saya cuman sementara aja dia tinggal di rumahnya ayahnya Nana," kata Dewa kepada Nerato. Singkat cerita Dewa sama Nerato juga sudah video callan juga ditutup dan Nerato juga dia langsung menelepon kepada Bu Farah. "Saya curiga kepada para Buana," kata Nerato. Terlihat Bu Farah juga yang lagi santai di rumah tiba-tiba dia menerima video callan dari Nerato. Di sini Nerato juga menanyakan dia di mana sekarang Junior sama Nana. Bu Farah di sini dia membohong kepada Nerato. Lalu Nerato juga dia suruh HP itu dikasihkan kepada si Livia. Lalu HP itu sudah dipegang sama si Livia dan Nerato juga dia ngomong kepada si Livia. Dan pas lagi ngobrol sama si Livia datanglah si Bro Koko Kroni. Dasar si bibir ember di sini si Bro Koko Kroni juga langsung ngomong kepada Nerato, "Nenek mencari Dewa sama Nana ya. Nenek kalau mencari Dewa sama Nana nggak ada di rumah ini. Nana sama Dewa pergi ke rumah ayahnya Nana," kata si Bro Koko Kroni. Di sini juga Nerato juga dia ngomong lagi kepada para Buana sambil geram, "Pokoknya kamu kalau saya pulang nanti Dewa sama Nana belum ada di rumah Buana, kamu tahu akibatnya," kata Nerato kepada Bu Farah. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar dia pergi ke rumahnya Tante Merlin. Di sini juga Pak Fajar juga dia mau ikut ke dalam karena Balia akan siap-siap untuk berangkat ke kantor Cahaya Nanda. Di sini juga Pak Fajar juga menungguin di tengah rumah pas Balia dia masuk ke kamar untuk siap-siap untuk pergi. Singkat cerita Balia juga dia keluar lagi dari kamar. Balia tidak sadar dia langsung ngegereyeng dia ngegandeng Pak Fajar. Pas dia sadar bahwa dia menggandeng Pak Fajar dia langsung ngorejat. Lalu dia juga dia kemaluan dia juga ngomong kepada Pak Fajar, "Maaf," kata Balia kepada Pak Fajar. Tapi Pak Fajar di sini menjawab, "Nggak apa-apa, saya senang," kata Pak Fajar kepada Balia.
Balia juga dia sangat malu, dia sambil menutupi mata sambil berjalan, dia mau keluar. Dia tidak sadar bahwa di depan ada tembok. Pas dia mau ngelangkah dan jidatnya juga ngejedut kena tembok. Lalu di sini Fajar juga dia cuman tertawa dan tersenyum sambil menghampiri Balia. Kalau kamu masih cinta ngomong aja, dan saya juga masih cinta kepada kamu. Udahlah kita rujuk kembali aja, kata Pak Fajar kepada Balia. Balia cuman menatap sambil ngomong dalam batinnya, apa-apaan Mas Fajar ini, sambil Balia juga duluan dia nguluyup pergi keluar. Lalu di sisi lain di kantor polisi di sini Tante Merlin yang dibawa oleh ibu itu yang gara-gara tas salah paham itu mengambil tas dia. Tante Merlin juga dia berurusan sama polisi. Singkat cerita di sini Tante Merlin juga meminjam telepon di kantor polisi untuk menelepon Balia. Polisi juga mengantarkan Tante Merlin ke tempat telepon itu. Lalu di sini juga Tante Merlin juga menelepon Balia. Pas dia menelepon Balia, Balia juga tidak mengangkat karena Balia lagi keluar. Lalu Tante Merlin juga terpaksa dia ditahan dulu selama penyelidikan ini. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar sama Balia sampailah ke rumahnya Tante Merlin. Pas sampai ke rumahnya Tante Merlin di sini Tante Merlin belum pulang. Lalu dia juga langsung masuk ke dalam dan di sini Pak Fajar juga ikut dari belakang ngikutin Balia. Lalu Balia juga dia mengusir Pak Fajar, takut ada orang lain, takut salah paham. Pak Fajar juga didorong sama Balia suruh keluar. Singkat cerita Pak Fajar juga dia pergi dari rumahnya Tante Merlin. Tapi di sisi lain Balia dia noong dari pintu gordengnya. Dia juga sangat masih cinta kepada mantan suaminya. Pas di tengah rumah Tante Merlin Balia juga mau nelpon, tiba-tiba ada telepon dari polisi. Lalu Balia juga mengangkatnya dan Tante Merlin juga sangat senang karena teleponnya diangkat oleh Balia. Di sini juga Tante Merlin juga mengatakan semuanya kepada Balia. Singkat cerita Balia juga langsung pergi ke kantor polisi. Di sini Tante Merlin juga sangat senang dan dia juga langsung ngegabruk Balia. Dan di sini juga Tante Merlin juga dia menceritakan semuanya kejadiannya waktu di kafe karena dia salah paham karena dia mengambil tas orang, tas dianya hilang. Lalu di sini Tante Merlin juga mohon kepada Balia, dia harus mengeluarkan saya dari kantor polisi ini. Singkat cerita Balia juga dia akan berusaha mengeluarkan Tante Merlin dari kantor polisi itu. Lalu di sisi lain Pak Fajar dia yang sudah pulang dari rumahnya Tante Merlin sudah mengantarkan Balia. Dia dalam hatinya dia masih ingat sama gelang itu yang hilang sama Balia. Tiba-tiba di perapatan mobil Dewa juga dia mau pulang ke rumahnya Buana. Tiba-tiba di sini dia mau tabrakan sama Pak Fajar. Nana juga sangat kaget dan terkejut dia melihat motornya yang mau tabrakan sama dia nyuksruk di pinggir. Dia juga turun, pas dia turun menghampiri motor itu dia sangat kaget bahwa itu adalah kakaknya yaitu Pak Fajar. Di sini juga terlihat Pak Fajar juga dia langsung cekcok sama Dewa. Kamu yang telah membocorkan masalah saya ngebom SMS waktu Balia kontes menyanyi. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Nana, kamu itu bisa dibohongin sama Dewa yang licik ini, kata Pak Fajar sambil dia juga pergi dari hadapannya Nana. Lalu Nana juga sama Dewa juga langsung pergi. Pas di mobil di sini Dewa ngomong sama Nana, saya jadi curiga ini kepada si Ken Kelvin sama si Alia si Latil, kok dia bisa tahu semuanya. Apa masalah di keluarga Dewa Buana? Saya harus cari tahu. Lalu Nana juga ingat ke lampu CCTV itu yang dipasang oleh si Ken Kelvin. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 9 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Besar kemungkinan di sini juga CCTV yang dipasang oleh si Ken Kelvin di rumahnya Neratu akan segera terbongkar. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya.
Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.